Rizik Syihab itu ketika dibatalin marah-marah sama Roma. Ada orang tua Bangka, penyanyi dangdut, dia mengaku-ngaku ulama, batalin nasab orang. Nah Roma Irama itu orang Banten bos. Kalau ditantang-tantang begitu makin nyingkin. Makin nyingkin orang Banten dia. Itu cucu daripada Sultan Tirtayasa dari ibunya. Nggak paham itu Rizik Syihab sama Bahar. Orang begitu malah ditantang-tantangin makin menjadi dia. Makin menjadi. Tapi ini si Kabib yang hadir di PBNU nggak diundang itu, dia paham. Ini Bang Haji, di Roma terharu. Nasab udah gua batalin, lu ngambilin tisu gua. Terharu karena salah satu ciri daripada orang Banten mudah terharu. Ngobrol begini nih, kalau lagi ngobrol seneng ketawa-ketawa, tiba-tiba ngomongin kakek yang udah mati waktu dulu pernah dikasih benting misalnya, itu nangis. Kalau lebaran nggak ada salah apa-apa, kita rangkul-rangkulan ya sambil nangis dulu tuh 2 menit 1 menit itu. Haji Roma Irama sudah ngomong dari awal bahwa saya batalin nasab ente, tapi bukan berarti kita bukan sahabat lagi, Bib. I love you. Kan begitu ngomong waktu dengan saya itu juga. Waktu sebelum dengan saya, dengan Rumel Abbas, dengan Guru Gembul ngomong begitu juga. Kita batalin nasab, bukan berarti kita putusin hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Imaduddin kembali memberikan penjelasan tentang kedekatan Bang Haji Roma Irama dengan kalangan oknum Habaib Ba'alawi sejauh hanya sebatas pertemanan belaka, tidak lebih daripada itu. Bagi Kiai Haji Imaduddin, sosok Bang Haji Roma Irama orangnya pemberani, menyatakan kebenaran dan kepalsuan tentang sesuatu. Beliau hakul yakin nasab Sadaba Alawi dusta, tidak bisa terkonfirmasi melalui banyak pendekatan-pendekatan yang selama ini selalu disodorkan ke ruang publik oleh timnya Kiai Imaduddin. Meskipun Bang Haji Roma Irama tidak mengakui nasab Sadaba Alawi, tidak mengurangi sedikit pun semangat persaudaraan beliau di antara Haji Bang Roma Irama dengan kalangan oknum Habaib Ba'alawi. Seringkali hal ini disalahpahami oleh Habib Rizik dan Habib Bahar Smith dengan mengeluarkan kalimat-kalimat kurang bijaksana kepada Bang Haji Roma Irama. Padahal keterlibatan Bang Haji Roma Irama dalam polemik nasab itu hanya sebatas mencari kebenaran berdasarkan realitas ilmiah yang logis, empirik, dan autentik. Meskipun juga Bang Haji Roma Irama tidak percaya terhadap kalangan Ba'alawi, namun tetap menganggap mereka sebagai saudara, layaknya masyarakat yang pada umumnya tanpa dianggap lebih mulia memiliki status sosial keagamaan nomor 1 dibandingkan dengan orang-orang pribumi sendiri. Nah untuk itu teman-teman mari kita simak penjelasan kembali dari Kiai Haji Imaduddin yang menyoroti tentang bagaimana hubungan Bang Haji Roma Irama dengan kalangan habaib, dan Bang Haji Roma Irama tidak percaya kepada nasabnya tetapi tetap menjalin komunikasi, menjalin persaudaraan di antara mereka. Tetapi kemudian Bang Haji Roma Irama ini disalahpahami oleh sebagian oknum Habib yang mengeluarkan kalimat kurang bijaksana. Nah untuk itu teman-teman mari kita simak dalam video berikut ini. Negara hadir untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan yang hadir hari ini, tapi untuk kepentingan semuanya. Cara berpikir kita harus cara berpikir the founding father bangsa kita dan the founding father daripada Nahdlatul Ulama. Nah, kalau pemimpin negara kita mempunyai kesetiaan itu kondisional. Tapi kecintaan dan kesetiaan kita pada negara ini bersifat final. Kalau kepada pimpinan negaranya kondisional. Kalau sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan bangsa secara umum, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan bangsa secara umum dan lebih khusus kepentingan kita sebagai Nahdlatul Ulama, ya kita tidak dukung. Tetapi kita tidak mendukung
hal-hal yang menjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama tidak menjadi sebab kita memusuhi negara. Tidak bisa. Orang yang hari ini berbeda politik misalnya dengan pemerintah, kemudian dengan itu dia ingin menunjukkan bahwa kalau tidak kerjasama politik dengan aku, kamu akan menjadi chaos. Kemudian dia tega membuat chaos ini bangsa dan negara, maka dia sama sekali tidaklah berjalan di atas jalan daripada the founding father Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita berjalan di atas the founding father Nahdlatul Ulama, yang menjadi titik sentral fokus kita adalah bangsa. Bangsa ini bisa aman tentram, bisa makan, bisa minum dengan aman, bisa ngaji, bisa ibadah karena ada negara. Maka menjaga keamanan negara juga wajib. Sekarang lagi demo. Ini konstitusional demo. Tetapi kita juga harus paham apa yang telah diputuskan oleh pemimpin-pemimpin kita juga tujuannya untuk kepentingan kita. Yang paling berbahaya adalah kalau anak-anak kita masih sudah disusupi, kemudian pemimpin kita disusupi untuk bertindak anarkis terhadap anak-anak kita, atau anak-anak kita disusupi untuk bertindak anarkis untuk mengacaukan bangsa dan negara. NU di sini selalu berperan sebagai sebuah wasit untuk kedamaian dan perdamaian, keamanan, ketertiban bangsa dan negara kita. Termasuk bab nasab itu pun cara berpikirnya sama, Kiai Fudoli. Kita yang harus paham. Ini udah selesai, Mbak Lawi bukan cucu Nabi. Rhoma Irama kan sampai nangis. Kenapa Rhoma Irama nangis itu? Karena dia terharu pada Habib yang ada di sebelahnya itu baik sekali. Roma mau ini ngambil tisu, diambilin, ini Bang Haji gitu. Jangan batalin lagi ya dalam hatinya. Itu Roma terharu, ini baik banget ini Habib. Padahal saya batalin dia. Tapi kok baik banget dia. Enggak kayak Rizik Syihab. Rizik Syihab itu ketika dibatalin marah-marah sama Roma. Ada orang tua bangka, penyanyi dangdut, dia mengaku-ngaku ulama, batalin nasab orang. Lah Rhoma Irama itu orang Banten, bos. Kalau ditantang-tantang begitu makin nyingkin. Makin nyingkin orang Banten, dia itu cucu daripada Sultan Tirtayasa dari ibunya. Nggak paham itu Rizik Syihab sama Bahar. Orang begitu malah ditantang-tantangin, makin menjadi dia, makin menjadi. Tapi ini si Kabib yang hadir di PBNU nggak diundang itu, dia paham. Ini Bang Haji, di Roma terharu, nasab udah gua batalin, lu ngambilin tisu gua. Terharu karena salah satu ciri daripada orang Banten mudah terharu. Mudah terharu. Ngobrol begini nih. Kalau lagi ngobrol seneng ketawa-ketawa, tiba-tiba ngomongin kakek yang udah mati waktu dulu pernah dikasih benting misalnya, itu nangis. Kalau lebaran nggak ada salah apa-apa, kita rangkul-rangkulan dia sambil nangis dulu tuh 2 menit 1 menit mah itu. Lagi ngobrol begini bisa nangis. Itu apa namanya? Ya mungkin ciri genetik. Ada Rhoma Irama itu memiliki ciri itu, walaupun tidak semua orang Banten begitu. Ini di framing Rhoma Irama bertobat, tidak lagi membatalkan nasab Balawi. Enggak begitu bos. Bang Haji Rhoma Irama sudah ngomong dari awal bahwa saya batalin nasab ente, tapi bukan berarti kita bukan sahabat lagi, Bib. I love you. Kan begitu ngomong waktu dengan saya itu juga. Waktu sebelum dengan saya, dengan Rumel Abbas, dengan Guru Gembul ngomong begitu juga. Kita batalin nasab bukan berarti kita putusin hubungan. Yang dulunya ente jual minyak wangi ke rumah aneh, silahkan jual minyak wangi lagi. Kalau aneh punya duit bayarin, kalau kagak ya ndak apa-apa, jangan maksa-maksa lagi. Yang punya tetangga Balawi nggak usah pindah rumah bos.
Seakan-akan ketika dia bukan cucu Nabi kita jijik, kemudian enggak begitu. Lah Bang Haji itu begitu cara berpikirnya. Jadi terharu nih sama Habib yang baik ini ngambil-ngambilin segala apa yang dibutuhkan dia. Itu di framing katanya bertobat. Enggak bisa bos, dia keyakinannya udah hakul yakin. Hakul yakin itu enggak bisa dirubah bos. Nih, ini yang ada masih mukibin hatinya. Apa benar ya? Lah ini masih mudabdabin bena dalika begini. Ini sampai rumah dia tuh begini. Hei bos, yang masih saya udah kasih sebenarnya. Udah kalau baca buku saya 690 halaman males, malam aja istikharah. Usolli sunnatul istikharati raqataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niatkan bahwa kita ingin mendapatkan kejelasan Mbak Lawi ini cucu Nabi atau bukan. Kemudian setelah itu salam berdoa, ya Allah, aku memohon daripadamu yang maha tahu. Saya bingung banget mengikuti diskusi di Pringsewu. Kiai Imad menerangkan dengan Kiai Isom. Hati saya tersayat, saya tidak terima bos. Ya Allah, katanya Mbak Lawi bukan cucu Nabi, ya Allah. Saya bertanya sekarang kepadamu ya Allah yang maha tahu, yang maha rahman. Apakah Bahlawi ini cucu Nabi atau bukan? Wassallallahu alaihi wasallam. Kayak Allah aja jawab begitu. Yang jawab Allah nanti, jangan kita. Nah nanti coba. Walaupun tidak mimpi, fa'alhamaha fujuraha watak. Jadi kalau model-model kita, kalau dikasih mimpi ketinggian derajat, paling-paling di dalam hatinya ini sudah mengkristal nanti sebuah keyakinan akan sesuatu. Dan saya yakin keyakinan itu adalah Bahlawi bukan cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istikharah juga melahirkan keberanian karena kita menyandarkannya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyandarkan hanya kepada cara kita berpikir, belum kita menyandarnya pada Allah, kita takut salah. Jangan-jangan Kiai Imad ini salah. Udah istikharah saja, wahai para kiai, jangan banyak-banyak. Cukup 2 rakaat saja berdoa yang sebenar-benarnya doa. Ya Allah, ya Rabbi, saya ngelihat Kiai Imad ini pengen ngegintes saja ya Allah. Saya ini sudah muhibbin, sudah berpuluh-puluh tahun akan diberantas oleh Kiai Imad, Kiai Parman di Lampung, ngeselin ya Allah. Mohon petunjuk darimu, apakah benar Bahlawi ini cucu Nabi ataukah bukan? Ini bukan buat Kiai Saroni, Kiai siapa? Rohani. Tuh yang di belakang ada mukibin. Jangan-jangan itu petugas kita dari Polri itu juga masih mukibin. Tolong istikharah Pak Polisi. Insya Allah hanya dengan 2 rakaat Allah akan beri jawaban. Penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin tentang bagaimana kedekatan Bang Haji Roma Irama dengan kalangan habaib ini sampai sekarang masih awet-awet saja. Meskipun Bang Haji Roma Irama tidak mengakui, tidak percaya terhadap nasabnya kalangan habaib, tapi hubungan pertemanan dengan mereka masih tetap terjalin sampai sekarang, masih akrab sampai sekarang. Walaupun ada oknum habib tertentu yang mengeluarkan statement dan mengomentari dengan mengeluarkan kata-kata kurang etis, kurang bijaksana, dengan mengeluarkan satu kalimat yang tidak layak. Itu keluar dari seorang yang mengaku tokoh, apalagi keluar dari orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin mengomentari terkait dengan ceramah dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.